Eva nggak itu lihat. Astagfirullahaladzim. Majapahit, sebuah kerajaan yang menyimpan banyak misteri sejarah dan merupakan cikal bakal dari terbentuknya Nusantara. Tak heran, sampai saat ini beragam penelitian masih dilakukan berkaitan dengan peninggalan dari sisa kejayaannya. Mojokerto, sebuah daerah yang kental dengan sejarah kerajaan Majapahit. Salah satu bukti adanya peninggalan bersejarah yang ada di sini dengan adanya makam panggung serta pendopo Agung Majapahit. Bagaimana cerita selengkapnya? Ikuti terus penelusuran saya. Sebuah lokasi di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto merupakan saksi bisu dari sisa-sisa peninggalan kerajaan Majapahit. Ada dua bangunan yang begitu menarik saya, yaitu Pendopo Agung dan juga makam panggung yang terletak di belakangnya. Catatan sejarah menuliskan bahwa Pendopo Agung dahulu merupakan tempat berkumpulnya para petinggi dari kerajaan. Sementara makam panggung merupakan petilasan Raden Wijaya saat melakukan pertapaan dan juga tempat Pati Gajah Mada mengucapkan sumpah Amukti-Palapa. Kini saya mencoba mencari tahu kebenaran cerita tersebut. Sekarang, saya bersama salah seorang budayawan, Pak Joko Umbaran, ingin melakukan penelusuran di tempat ini. Dari beberapa temuan-temuan yang ada di sekitar wilayah Trowulan ini, terdapat juga ini temuan-temuan yang berupa balok-balok, blok-blok batu yang disebut tumpak sebagai satu landasan fondasi dari sebuah bangunan besar. Dari awal inilah pada tahun 1961 itu dirintis oleh para pelaku-pelaku spiritual untuk memimpikan sebuah kejayaan itu kembali. Jadi akhirnya di tahun 63, 64, 65 lah baru terlahir sebuah impian-impian itu menjadi satu kenyataan. Dibuatlah semacam pendopo ini. Nah inilah peninggalan-peninggalan yang satu-satunya peninggalan batu andesit yang disebut umpak. Ini berfungsi untuk tataan sebuah tiang biasanya. Jadi, dan jumlahnya kira-kira ini ada 16 kalau tidak salah. 16. Dan ini masih 26 kira-kira. Masih asli ya Pak ya? Ya asli ini. Ini semua terdiri dari peninggalan Majapahit yang asli, yang memang fungsinya seperti itu dulu. Dan banyak lagi seperti itu juga ada. Seperti umpak-umpak yang lain, cuman belum diketahui bentuknya apa, ya toh. Belum ada kajian di situ sehingga belum ada wujud. Pak Joko Umbaran mengajak saya untuk melihat peninggalan sejarah lainnya, yaitu Batu Paku Bumi. Nah Pak, ini kan merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Majapahit sendiri. Dulunya ini digunakan sebagai apa Pak memangnya? Menurut cerita, batu ini merupakan tempat Pati Gajah Mada untuk mengikat tunggangan kesayangannya saat melakukan sumpah Amukti-Palapa, yaitu gajah putih. Dimasukkan ke dalam tanah untuk mengikat gajah sebagai satu kendaraan yang tidak mudah lepas dan akan pergi kemana-mana. Nah ini apa? Kenapa dibuat terdiri dari batu? Kenapa tidak terdiri dari pohon? Karena ada juga pohon. Karena batu ini pun juga disakralkan. Karena tidak main-main, kali ini adalah yang diikat di tempat itu adalah gajah kendaraan sang raja. Itulah sebabnya batu ini juga ikut disakralkan juga sampai sekarang gitu.
Joko kembali mengajak saya ke lokasi lainnya. Nah Pak, sekarang kita sudah berada di depan Sebagai satu bentuk tekad Gajah Mada yang mencerminkan satu betapa pentingnya negara persatuan Indonesia, gitu. Itu beliau mengucapkan di titik ini, di depan para perwira-perwira, para prajurit-prajurit yang semuanya itu para resi Brahmana yang menjadi saksi. Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa itu dengan beraninya, dengan menghadapnya ke arah sana. Menghadapnya ke arah barat karena di situ sebenarnya adalah Candi Bentar. Oh, seperti adalah itu. Gapura Bentar. Yang di depan pintu itu Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Janji gaib yang diterimanya untuk ingin menyatukan Nusantara. Lamun wus kalah ring Nusantoro dan bla sekian ya, samana ingsun hamukti palapa. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Saya jadi dapat banyak. Beragam, saya tertantang untuk melakukan interaksi dengan makhluk gaib yang berada di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Ketika sebagian menyerah, ketika sebagian lagi tak kuasa menghadapi gesekan dunia lain, Anda kami ajak menyaksikan para peserta uji nyali menerima Untuk membuktikan keberadaan makhluk gaib di tempat ini, saya mencoba melakukan penelusuran dengan Eva, rekan indigo saya. Kalau sejarahnya di sini aku nggak berani ngomong Mbak. Kenapa? Cuma gimana ya? Lagi ada yang ngikutin aja 5 atau 4 orang. Oh ya, itu yang ngikutin berasal dari pendopo tadi. Iya, dari ruang sini dia pakai nggak pakai baju sih, cuma pakai kayak sarung atau serek gitu, warna hijau sama biru gitu di belakang. Eva tadi seperti sedang melihat suatu sosok dan Eva merasa takut. Kenapa Eva? Ini ada orang Wujudnya seperti apa? kayak perempuan, tapi jahat. Kayak baju apa? Pakai baju putih, agak merah gitu. Oke Eva, kita bergeser ke namanya makam panggung di sebelah. Kita coba lihat. Dengan kita Deket. Perempuan itu ada, anak kecilnya juga ada. Nah tadi kan Eva bilang katanya kita sedang dilihatin oleh penunggu dari area luar ya. Iya, itu ada berapa banyak? Banyak Mbak, puluhan juga ada. Tapi Eva nggak? Ya? Itu Mbak. Oke, saya lihat. Benar. Oke, saya lihat. Ya, itu dia kenapa ngeliat ke kita? Apakah dia merasa terganggu? Iya, benar. Apakah Eva mau coba komunikasi dengan dia? Dia mau apa? Apa yang dia mau? Apa yang dia mau dari kita? Dia keganggu aja Mbak, nggak mau. Apakah dia sini? Itu wujudnya lebih ke wanita ya, sama pocong ya? Iya benar. Aku penelusuran. Saya tadi sedang stop lagi. Maksudku. Jadi ketika saya sedang selesai berbicara dengan Eva, justru Eva tampaknya terkena oleh interaksi dari makhluk gaib yang ada di sini. Ini nggak apa-apa. Gus Iwan pun mencoba membantu untuk menetralisir energi gaib yang menyerangnya. Sudah bisa bicara? Kenapa tadi? Apa yang Eva rasain? Tadi apa yang Eva rasain? Diikutin sama yang tadi Mbak. Yang sosok mana? Yang Mbaknya lihat tadi juga. Oh, sosok perempuan dan pocong itu. Kayak mau didorong aku. Alhamdulillah, semua keadaan kembali membaik. Sekarang, dan Gus Iwan melakukan interaksi dengan makhluk-makhluk di sini.
Yang satu yang tinggal di mana? Sebelah mana? Di sela-sela kami berinteraksi, sudah ada salah seorang dari tim kami yang siap untuk memvisualisasikan makhluk yang masuk ke dalam raga mediator. Sudah berapa lama Anda tinggal di sini? 533. Berarti Anda tahu mengenai sejarah dari Kerajaan Majapahit, khususnya di areal Pendopo Agung dan Makam Panggung? Anda bisa cerita ke kami? Itu mulai tombol itu makan. Bertapanya untuk apa? Kayak kesaktian. Kesaktian yang Anda maksud itu bagaimana? Memangnya dulu Raden Wijaya menggunakan ilmu-ilmu itu? Kayak bertahan. Majapahit. Kalau dulunya itu tempatnya berupa apa sih? Ini ku nanti ini yo alas, tapi di tengah-tengah wani wong musyawarah kerajaan itu nanti. Lalu mengenai selain dikatakan itu menjadi tempat dari petilasan Raden Wijaya, itu juga merupakan tempat sumpah Amukti Palapanya dari Gajah Mada sendiri. Itu bagaimana ceritanya? Iku wani wong wani, mari sampai no kabeh nang niku. Lek kan Gajah Mada kata cilik. Tak begitu banyak memberi informasi, mediator pun disadarkan. Mas, kenapa tadi ketika menggambar seperti terengah-engah? Itu kenapa, Mas? Izin. Lalu ini rata-rata kira-kira umurnya berapa, Mas? Makanya kurang lebihnya sekitar 30 tahun. Ini pakai baju orang lama, semacam selendang, kayaknya semacam baju resi gitu. Berwarna? Putih. Putih semua. Dirasa masih Gus Iwan kembali menyiapkan media. Tak disangka, mediator tiba lari dan memakan pohon. Makhluk ini dari atas pohon. Di tempat ini, Tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya Anda siapa yang masuk ke tubuh ini? Santo Haji. Sosok Anda berupa apa? Kuantitan. Palinganane Kerajaan Raden Wijaya. Lalu Anda yang tinggal di sebelah mana? Aku ngarepe. Kalau di sini. Kok buat bangun ini asal mulai terus. Iku pian. Raden Wijaya. Seperti ini kono. Mana apa sebenarnya? Ya, semedinya Oleh untuk wangsit. Wangsit apa? Tempat dari Sumpah Amukti Palapa Gajah Mada. Ya. Mengapa ditempatkan di situ juga? Kenapa tidak di tempat lain melakukan Sumpah Palapanya? Kenapa harus di situ? Satu iku ya wis keputusan. Teko rojone. Teko wis ini. Apakah disaksikan oleh masyarakat banyak atau bagaimana? Singgo jero. Karena
ono sing nyaksi, ono sing delok, kan sing ngono. Sing ngono, sing nyai urip, sing kuwasa, wong kabeh. Nah, Anda kan tadi katanya salah satu penjaga di area Pakubumi itu yang tempat untuk mengikat gajah. Itu sebenarnya memang dikhususkan untuk mengikat gajah raja atau para warga diikat di situ? Dikhususan dengan gajah toh. Kalau untuk peliharaan lainnya? Kami dewi. Apa itu Anda? Manuk kotot putih, pitik putih, gajah putih, ringin putih, macan putih, sentuh haji. Sedaya ini putih-putih sedaya. Yo, Kenapa kok putih? Kenapa diidentikan dengan warna putih? iku wis tuku konone. Ono topone. Ono topone satu ning kabeh iki metu. Anda kenal? Ia berlagak seperti perempuan. Siapakah makhluk ini? Tetap di dua dunia. Makanya tempuan nih, Mbak. Nggak kuat, Mas. Lelaki tak pernah lepas dari mainan. Satu di antaranya adalah Gundam. Ada juga Beteng dia. Karena bahasa apa beteng lari nih? Satu mediator lainnya terpaksa disadarkan. Anda ini penari di kerajaan Majapahit? Oh, seperti itu. Siapa namanya? Wujud Anda bagaimana? Yang sekarang tinggalnya di mana? Di pohon ini. Apakah banyak penari sinden yang tinggal di pohon ini juga? Enggak. Kalau penari buat raja biasanya ada berapa banyak? 7. Kenapa harus 7? Ya pun perintah raja. Perintahnya raja. Biasanya Anda menari dalam rangkaian acara apa? Juga. Aku lebih bisa kabeh. Jadi upacara ini tuh cuma penyaksian mawon dan tarian gitu. Tidak ada tarian, cuma hanya menyaksikan sembah balapas.